Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau review sepatu Adidas Gazelle. Sepatu yang udah ikonik banget, pertama kali dirilis pada tahun 60-an. Gokil nih, sepatu masih eksis sampai tahun 2023. Kayak nggak ada sepatu lain aja ya? 2024 plus. Oh ya 2024 ya? Yaelah, masih keinget 2023 aja. Kayak nggak ada sepatu lain gitu yang baru gitu. Gokil sih. Ini eksis berarti 60 ke 23 ya? 24. Oh 24. 60 tahun. Berapa? Hah? 60? 60 tahun. 60. Gokil. Sepatu yang udah 60 tahun dengan looks yang klasik banget seperti ini. Bahkan ini jadi salah satu seri yang bisa dibilang ikonik banget dari Adidas. Yang cukup menarik dari sepatu Adidas Gazelle ini adalah sepatu yang pertama kali menggunakan bahan dasar suede. Dan gue seneng sih sama sepatu yang menggunakan bahan dasar yang mostly terdiri dari bahan suede seperti ini. Looksnya itu kelihatan lebih premium, kelihatan lebih keren aja secara overall dan lebih bold gitu kalau menurut gue. Jadi berkat sepatu ini, gue ngelihat sepatu-sepatu lain dengan bahan dasar suede itu jadi apa ya, inspirasinya ya pasti dari sepatu ini juga gitu. Dan yang cukup menarik juga sebenarnya tuh ada beberapa versi dari sepatu Adidas Gazelle ini. Ada yang Gazelle Indoor, ada yang Gazelle 85, Gazelle, aduh nggak tau lah, banyak banget tadi barusan gue baca di internet, bener-bener ada kayak beberapa versi gitu. Dan sebenarnya secara looksnya tuh mirip-mirip gitu loh. Dan Adidas tuh emang kayak identik banget sama cara penjualan yang seperti itu, dimana banyak banget sepatu yang didesain, dibuat dengan tema yang sebenarnya cukup identik satu sama lain. Gue sendiri nggak terlalu mendalami ya beberapa versi dari sepatu Adidas Gazelle. Kalau nggak versi ini jadi salah satu versi yang paling ikonik untuk sebuah sepatu Adidas Gazelle, gue ngefavoritin seri yang Adidas Gazelle Indoor. Dimana ternyata build-nya tuh ada sedikit perbedaan dibandingkan sepatu ini. Yang bagian bawahnya sepatu tersebut menggunakan material gum bottom, sama untuk bagian toe area sepatunya, sepatu tersebut menggunakan layering toe area yang bagian sampingnya tuh kayak lebih lebar gitu guys. Jadi secara looksnya sendiri buat gue Adidas Gazelle Indoor itu yang paling keren menurut gue. Dan untuk sepatu ini sendiri ya mungkin looksnya lebih ke arah klasik aja. Balik lagi kalau ngomongin dari sisi materialnya, gue lumayan suka dengan build material suede yang ditawarkan di sepatu ini, dimana kalian tuh bisa ngeliat kalau dipegang gini itu materialnya kelihatan ada perubahan warna yang ditawarkan. Dan juga salah satu fun fact yang cukup menarik di mana Adidas membawa sepatu ini jadi salah satu sepatu yang menggunakan material suede adalah karena untuk menawarkan sepatu dengan build yang lebih subtle dan juga penggunaan material yang berasa lebih movable sewaktu digunakan dibandingkan dengan material leather. Meskipun di sepatu ini kalian bisa ngeliat ada beberapa implementasi dari penggunaan material synthetic leather seperti di bagian samping sepatunya, di area belakang, di bagian inner liningnya, serta di bagian tang area yang ditawarkan oleh sepatu ini. Dan meskipun di beberapa area menurut gue sih masih aman-aman aja, tapi salah satu bagian yang menurut gue perlu diperhatiin sama Adidas adalah implementasi di area tangnya, dimana ini kalau kalian pakai terus kaki kalian berkeringat di area dalam, ini tuh ada kayak suara-suaranya gini guys. Dan ini diakibatkan oleh penggunaan material sintetik tang yang ada di sepatu ini. Dan juga kalau kita ngomongin dari sisi kenyamanan, dari gue sendiri yang udah beberapa kali nyobain beberapa seri klasiknya Adidas seperti Adidas Samba, Adidas Special, dan sekarang Adidas Gazelle ini, gue bisa bilang Adidas Gazelle ini memiliki kenyamanan di urutan kedua dibandingkan dengan 3 seri tersebut guys. Gue ngerasa sewaktu pertama kali gue pakai sepatu ini, dari sisi penggunaan midsole-nya berasa sedikit lebih tebal, dan juga sewaktu pertama kali gue pakai sepatu ini di bagian dalamnya di sini ada penggunaan gel yang ditempel di area dalam, yang ini juga berfungsi untuk memberikan arc build sewaktu gue menggunakan sepatu ini. Secara build-nya sendiri kalau dibandingkan dengan Adidas Special sebenarnya cukup mirip ya. Adidas Special tuh juga ada, jadi kayak ada sejenis foam atau gel yang ditaruh di bagian bawah insole-nya
Yang ini tuh kan memang bikin bagian dalamnya tuh agak naik gitu, tepat di area artnya. Tapi waktu gue pakai sepatu Adidas Special, itu rasanya kayak kurang pas aja gitu di kaki gue guys. Mungkin ya kaki gue aja nggak pas sama sepatu tersebut, cuma berasanya emang agak aneh setiap kali gue pakai sepatunya. Dan secara build, kalau kita ngomongin Adidas Special, itu merupakan salah satu build sepatu Adidas yang bagian depannya itu berasa minimalis banget, lebih tipis secara buildnya. Sepatu ini ya sekali lagi midsole-nya berasa sedikit lebih tinggi dan secara overall dapat memberikan cushioning yang berasa cukup netral juga sewaktu gue menggunakan sepatu ini secara keseluruhan. Yang gue omongin netral itu maksudnya ya sebenarnya bukan yang gimana-gimana banget, berasa kayak feel-nya itu napak lantai tapi ada sedikit kenyamanan karena memang pakai sepatu aja. Dan secara ini merupakan sepatu yang emang udah klasik banget, udah ada pada tahun 66, ya nggak bisa dibandingin lah dengan teknologi yang ada pada sepatu-sepatu zaman sekarang. Dimana sekarang itu kalau kalian mau ngomongin boost, mau ngomongin bounce, terus teknologi-teknologi Adidas yang lain yang menggunakan foam itu jelas lebih nyaman. Dan sepatu ini merupakan sepatu yang sekali lagi feel-nya standar atau netral aja guys. Untuk bagian bawah sepatunya juga bisa dibilang ini basic banget, klasik. Dimana untuk bagian outsole-nya sendiri ini kayak patternnya heksagonal terus kayak ada garis-garisnya dikit gitu. Minimalis banget. Dan ini juga merupakan salah satu pattern yang bisa dibilang nggak ada brandingnya sama sekali guys. Simple banget, nggak aneh-aneh, secara memang ini sepatu klasik. Dan juga buat kalian penasaran sama sizingnya, menurut gue tuh sepatu ini fitnya agak panjang guys. Biasanya untuk sepatu-sepatu Adidas gue pakai size 9,5, di sepatu ini gue harus turun setengah size. Jadi memang build dari sepatu-sepatu yang klasiknya itu rata-rata gue pasti akan turun setengah size. Dan gue ngedapetin fit yang nyaman di sepatu ini. Salah satu hal yang mungkin perlu kalian perhatikan juga dengan adanya penggunaan material suede yang ada di sepatu ini tuh juga kalau kalian pakai di suhu yang bener-bener panas terik di luar, atau kalau kalian sama sekali nggak pakai kaos kaki ya bahkan, itu bakal berasa panas banget sih sewaktu menggunakan sepatu ini. Cuma ya mau dikatain apa juga, sepatu ini gue yakin udah jadi salah satu model yang pasti banyak peminatnya. Looks-nya udah timeless, iconic banget, keren, sampai sepatu ini juga dipakai oleh supermodel Kate Moss, Harry Styles. Banyak banget lah orang yang suka sama sepatu ini guys. Kalau buat gue sendiri memang yang bikin unik dan salah satu sentuhan yang gue seneng banget bikin sepatu ini kelihatan mewah adalah dengan adanya penggunaan tulisan gazelle yang warna emas di bagian samping. Dan juga meskipun tangnya ya bentuknya unik-unik kayak gini, ini jadi salah satu elemen yang bikin sepatu ini kelihatan beda sih guys. Selain itu kalian juga akan mendapatkan extra lace warna putih sewaktu kalian beli sepatu ini. Jadi kalian bisa custom looks-nya sesuai dengan apa yang kalian suka. And last but not least, kalau ngomongin dari sisi harga, sepatu ini jual dengan harga Rp1.700.000, dimana ini harganya juga bisa dibilang lebih murah sih kalau dibandingkan sama Adidas Samba. Looks-nya nggak kalah keren, beda 500 ribuan. Menurut gue sih lumayan banget sih, 500.000 bisa dipakai buat bayar kos, buat makan, buat main basket, bayar lapangan, itu lumayan banget. Yap, secara looks-nya yang gue maksud nggak jauh beda dengan Adidas Samba adalah karena sepatu ini menurut gue sih bakal cocok-cocok aja. Misal kalian pakai outfit tertentu cocok dipaduin sama Samba, kalau kalian pakai sepatu ini menurut gue juga bakal cocok juga. Secara kenyamanan juga karena teknologinya klasik, nggak banyak perbedaan yang bisa gue tawarkan atau gue bisa infoin ketika kalian menggunakan sepatu ini dibandingkan dengan Adidas Samba guys. Secara teknologi midsole-nya, karena kedua sepatu ini merupakan sepatu yang klasik dan juga basic secara teknologinya, menurut gue secara kenyamanan midsole juga nggak banyak perbedaan yang bener-bener bisa gue jabarin ke kalian guys. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok untuk kalian. Alright, peace. 500.000 lebih murah cuy. Kalau dipakai kakek-kakek neneknya masih cocok nggak ya? Cocok lah. Umurnya sama. Oh, umurnya sama. Iya, 60 tahun.